Kira-kira harapan Kakak Moren apa, Kakak Moren? Ya harapan saya sih sebenarnya nggak banyak ya. Apa yang menjadi hak klien saya mau ya dikembalikan gitu aja sih sebenarnya. Sesuai aja ya. Sesuai aja. Udah nggak, dia juga nggak, mereka juga nggak minta macam-macam gitu. Oke, Itu haknya. Kemudian pesan untuk nasabah atau masyarakat yang lain nih apa, Kakak Loren? Sebenarnya kalau berhubungan dengan yang berkaitan dengan hal ini, jujur saya bingung juga sih mau kasih saran apa. Iya. Karena berdasarkan pengalaman saya bersama dengan klien, kayak ini semua sudah dilakukan secara prosedur perbankan. Tapi pada kenyataannya mereka kecolongan juga gitu ya. Jadi apakah mungkin gitu saya memberi saran untuk tidak menabung di bank? Kan nggak mungkin ya. Jadi tetap menabung lah ya. Tetap menabung lah, tapi tetap kita harus tahu, harus benar-benar tahu standarnya. Bank itu misalnya syaratnya untuk menabung baik tabungan pribadi ataupun deposito itu apa aja. Kalau sudah terpenuhi harusnya udah aman. Udah aman. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kali ini kita akan Kongko Hukum dengan Kakak Moren. Dari mana, Kak? Dari Manado. Sulawesi Utara. Iya benar. Ini kita rencana mau Kongko Hukum soal perbuatan melawan hukum yang memang kita akan diskusikan dalam Kongko Hukum. Nah, ini Kakak Moren, kita kira-kira diskusi soal apa nih, Kakak Moren? Ya, jadi ini tentang PMH, tapi lebih ke perbankan ya. Ya, jadi perbankan di mana ada nasabah, dia membuat produk perbankan di salah satu bank tentunya. Dalam hal ini nggak apa-apa ya, gue sebut aja. Jadi tabungan deposito lah, deposito berjangka. Nah, tapi anehnya ketika dia mau narik nih, kan tabungan deposito berjangka 6 bulan. Mau ditarik di bulan ke-6, menurut bank dia nggak masuk sistem, jadi duitnya nggak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Kakak Moren, itu saat memberikan uang atau katakanlah deposito, itu ada tanda terima atau bukti? Ada. Sebagai bukti. Iya, itu ada. Jadi apalagi, Kakak Moren? Jadi sebenarnya waktu dia mau buka tabungan deposito ini, kan tentunya ada uangnya dia setor dalam bentuk tunai. Kemudian bank mengeluarkan produknya kan dalam bentuk deposito yang asli, ada nomor serinya, bercap dan bertanda tangan. Loh, berarti kan secara kelembagaan dan tanda terima benar dong di situ kan, begitu kan kira-kira ya? Bahkan menurut ahli perbankan harusnya namanya udah terima produk bank yang sah dan resmi itu nggak ada lagi cerita nggak masuk sistem. Oh ya, nggak ada lagi, nggak ada alasan dong, kan? Karena itu bukan urusannya nasabah kan, nasabah nggak ngecek sistem bank dong. Begitu udah masukin duit, terima produknya, ya udah, gue tahu duitnya udah di bank gitu. Harusnya gitu. Nah, kemudian dari pihak nasabah apa upaya yang dilakukan, Kakak Moren? Jadi ya tentunya awal-awal mereka persuasif dulu pendekatan, tapi nggak ada titik temu, akhirnya mengajukan gugatan PMH itu. Udah putusan sih di PN, ya di PN dengan segala pertimbangan bahwa produknya sudah ada, uangnya juga real masuk, bukti setornya ada, ya otomatis harus dikembalikan. Full 100%. Full 100%. Beserta bunganya kalau putusan PN. Ya, karena dia punya hak dong terima bunga kan selama 6 bulan. Nah, kemudian pihak bank banding. Banding. Nah, ini nih yang seru. Putusannya NO. Tapi kalau bicara tentang tenggang waktu semua aman ya, syarat formil. Aman, iya aman. Artinya sesuai hukum acara ya, Kakak Moren ya. Betul. Nah, ini yang menarik ketika di PN dikabulkan, berarti seluruhnya dong? Seluruhnya. Kemudian di PT diajukan banding kemudian jadi NO. Kira-kira pertimbangannya apa, Kakak Moren? Pertimbangannya sih di situ error in persona ya, sama obscure libel. Karena kita kan ada beberapa pihak nih, Kak. Jadi ada tergugat 1, tergugat 2, ada turut tergugat. Turut tergugat tuh ya Bank Indonesia dong ya. Ya itu pertimbangannya tuh karena kita menarik Bank Indonesia. Padahal kalau bicara hukum acara, turut tergugatnya kan hanya patuh dan tunduk ya. Iya, betul. Bukan untuk melaksanakan isi maksudnya bukan untuk
memberikan ganti rugi dan lain sebagainya kan begitu dia kan hanya ya. tunduk ya. Pertimbangan kita sih karena ya semua bank ini kan tetap dalam pantauan Bank Indonesia bersama OJK ya. Betul. OJK juga masuk. Itu aja sih sebenarnya kenapa jadi pihak gitu. Tapi juga turut tergugat. Tapi entahlah. Jadi sekarang prosesnya lagi dikasasi deh. Ini yang menarik. Tadinya apakah si orang ini, nasabah ini sudah persuasif ke sana sebelum menggunakan jasa hukum Kakak Moren, sudah bicara-bicara atau gimana Kak? Udah Kak. Jadi mereka tuh melakukan pendekatan persuasif itu 1 tahun loh Kak. Oh, 1 tahun full. Itu datang bicara-bicara, datang atau ngobrol, surat menyurat, atau datang secara lisan memang. Nanti pas udah mengajukan gugatan baru sempat buat surat permohonan untuk bertemu lagi terakhir kali untuk persuasif, tapi nggak ada tindak lanjut, olehnya mengajukan gugatan. Akhirnya Kakak Moren lah ditunjuk sebagai kuasa hukum. Betul, begitulah. Untuk mengajukan gugatan itu ya Kakak Moren ya. Iya gitu. Oke Kakak Moren, tadi kan sudah ada langkah-langkah persuasif dari nasabah atau klien Kakak Moren ya. Nah kemudian itu bisa jadi perkara itu, kan tadi ada persuasif, kemudian ada gugatan. Ada perkara lainnya nggak yang berkaitan dengan hal ini Kakak Moren? Apakah ada upaya hukum lain terhadap? Oh iya. Ya upaya hukumnya yang kan itu kita kan selain mengajukan gugatan PMH, nah, ada upaya hukum lain tapi dari pihak banknya terhadap si Kacap karena terjadi fraud lah. Jadi ada upaya hukum pidana dari bank tersebut terhadap si Kacap. Jadi sebetulnya juga itu udah menjadi salah satu alat bukti ya. Yang mana jelas gitu ya soal perbuatannya. Ya, betul. Tapi kan sebenarnya itu tidak menjadi tanggung jawab nasabah dong. Iya dong. Untuk mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Iya. Gitu. Dan juga itu kan karena telah depositokan. Iya. Ini kan secara institusi atau instansi, bukan berarti si orang atau konsumen atau nasabah mempercayakan suatu nilai uang tertentu. Iya. Kemudian terjadi itu diambil sama si A, salah satu petugas atau pejabat di instansi tersebut, ya itu kan pribadinya dia. Benar, itu. Secara nasabah kan ada tanda terima. Iya benar. Gitu. Artinya, kan semua sudah dijalankan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku secara umum pada bank ya, secara perbankan lah. Jadi SOP-nya tuh udah jelas sebenarnya. Ada tanda terimanya, ada fisik uangnya, ada nilai produk, uangnya ya. Iya, nilai. Kan sama nih Kak, misalnya contoh saya ke bank terus nabung nih. Kasih buku tabungan. Nabung terus terima lagi kan buku tabungannya. Betul. Udah tulis kan, oh ya nilai uang berapa, ibu ada di sini ya, rumahnya sekian nilainya gitu ya. Terus gitu mau tarik, terus nggak ada duitnya. Terus alasan si bank nggak masuk sistem. Loh. Nah, terus gimana? Kan jadi aneh gitu sebenarnya, jadi hilang kepercayaan lah terhadap bank lama-lama kalau seperti ini kan. Iya, apalagi ini kan orang sudah mempercayakan kepada bank gitu benar, ketika ini menjadi suatu persoalan, ini kan soal nama baik si instansi ini kan sebetulnya. Betul. Nah kemudian dari hal ini sudah dilakukan upaya hukum. Tadi sudah diceritakan sampai di proses banding ya. Dan bandingnya sudah diputus. Kemudian langkah selanjutnya apa nih Kakak Moren? Sekarang lagi kasasi. Kasasi. Kira-kira harapan Kakak Moren apa Kakak Moren? Ya harapan saya sih sebenarnya nggak banyak ya. Apa yang menjadi hak klien saya mau dikembalikan gitu aja sih. Iya, sesuai aja ya. Sesuai aja. Udah mereka juga nggak minta macam-macam gitu. Oke. Itu haknya. Kemudian pesan untuk nasabah atau masyarakat yang lain nih apa Kakak Loren? Sebenarnya kalau berhubungan dengan yang berkaitan dengan hal ini, jujur saya bingung juga sih mau kasih saran apa. Karena berdasarkan pengalaman saya bersama dengan klien, kayak ini semua sudah dilakukan secara prosedur perbankan. Tapi pada kenyataannya mereka kecolongan juga gitu ya. Jadi apakah mungkin gitu saya memberi saran untuk tidak menabung di bank, kan nggak mungkin ya. Jadi tetap menabung lah ya. Tetap menabung lah, tapi tetap kita harus benar-benar tahu standarnya. Bank itu misalnya syaratnya untuk menabung baik tabungan pribadi ataupun deposito itu apa aja. Kalau sudah terpenuhi harusnya udah aman. Udah aman. Oke, terima kasih Kakak Moren, Kongko hukumnya. Semoga hukum. Semoga ini menjadi pesan edukasi masyarakat, dan tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video Kongko Hukum berikutnya. Terima kasih Kakak Moren. Terima kasih.